Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Bro Tikno DJ. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, tidak kekurangan satu apapun, serta dilancarkan segala urusannya. Buat teman-teman yang belum subscribe, mohon di subscribe dulu ya teman-teman. Itu di bawah ada tanda loncengnya juga disentuh, nanti biar teman-teman tidak ketinggalan dari video wisata aku di berikutnya. Oke teman-teman, kali ini kita akan melihat suasana di acara atau arak-arakan ogoh-ogoh di Denpasar, Bali ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu Hari Raya Nyepi, apa itu ogoh-ogoh, bisa tonton video ini sampai habis ya. Nah, kita bisa lihat ya, arak-arakan ogoh-ogoh ini berlangsung biasanya sebelum Hari Raya Nyepi itu dari jam 5 sore sampai jam 12 malam, dan banyak sekali ya, ada ribuan ogoh-ogoh ya kalau di seluruh Bali, karena memang dari penjuru Bali, dari desa, perkotaan, semuanya lagi festival atau arak-arakan ogoh-ogoh ini ya teman-teman. Ini kita bisa lihat ya, tuh biasanya mereka ada yang membawa kembang api juga ya. Jadi buat teman-teman kalau ada yang masih bingung apa itu ogoh-ogoh, aku akan sedikit memberi gambaran buat teman-teman. Jadi biar teman-teman nonton video ini dan tahu juga ya apa itu ogoh-ogoh di Bali ini. Jadi ogoh-ogoh Bali ini adalah karya seni patung yang melambangkan tokoh Hindu bernama Bhutakala. Jadi Bhutakala ini mempresentasikan kekuatan ya. Bu itu adalah alam semesta dan waktu. Jadi kalau kala itu yang tak terbantahkan. Jadi Bhutakala itu yang digambarkan pada patung ogoh-ogoh berukuran besar dan menyeramkan ya. Dan itu bentuknya itu bermacam-macam ya teman-teman semuanya. Jadi kalau menurut cerita beberapa masyarakat, jadi pawai ogoh-ogoh ini dikawal dengan bunyi-bunyian meriah untuk menarik perhatian roh-roh jahat yang di Bali yang berkeliaran ya. Jadi ketika roh-roh jahat tersebut sampai ke tanah Bali, mereka akan menemukan tempat yang hening karena masyarakat sedang memperingati Hari Raya Nyepi. Jadi karena mengira tidak ada penduduk, roh-roh jahat pun akan pergi meninggalkan Bali ya. Kira-kira seperti itu sih. Jadi teman-teman, sebelum ogoh-ogoh ini diarak itu ada ritual mecaru ya namanya, yaitu upacara persembahan sesajen kepada Bhutakala. Upacara ini biasanya dilakukan dari tingkatan keluarga hingga provinsi gitu ya. Jadi setelah itu barulah ogoh-ogoh ini diarak keliling pemukiman atau sekitarnya ya. Tradisi pawai ogoh-ogoh juga disebut pengerupukan. Biasanya emang ini namanya pengerupukan. Jadi ogoh-ogoh akan diarak sambil diiringi gamelan dan disertai asap dupa atau obor gitu. Jadi persiapan pawai dimulai dari sore dan pawai akan berlangsung hingga menjelang tengah malam sampai jam 12 gitu ya teman-teman. Dan setelah itu setelah diarak ini setelah ada arak-arakan ogoh-ogoh ini nanti akan dibakar ya sebagai upaya memusnahkan kejahatan yang disimbolkan dengan Bhutakala ya teman-teman. Untuk video kali ini teman-teman, ini untuk lokasinya di Caturmuka ya. Caturmuka itu depan itu patung Caturmuka di Puputan ya teman-teman, Puputan Denpasar. Kalau teman-teman pas lagi nyepi bisa nyoba di kawasan ini ya, cuman padatnya luar biasa. Kita bisa lihat ya itu betapa padat, ini ribuan orang berkumpul di sini ya. Dan ini bercampur aduk ya, semuanya dari
masyarakat Bali, dari para wisatawan mancanegara, domestik di sini ngumpul semuanya ya. Dan selama acara ini aku lihat walaupun ini ribuan orang pet-petan di kota ini, aku nggak pernah melihat ada kerusuhan ya. Itulah yang membuat aku kagum karena ribuan orang berkumpul di sini dan tidak ada satupun kerusuhan yang membuat acara ini tetap berjalan dengan baik ya. Itulah di Bali. Kenapa disebut Bali itu kota paling aman ya? Kita bayangkan kalau kerumunan kayak gini itu di daerah lain udah pasti akan banyak kerusuhan ya kayaknya sepertinya ya. Nah ini biasanya untuk satu ogoh-ogoh ini dipikul banyak orang ya, ada puluhan orang nih. Tapi biasanya ada juga yang udah pakai roda ya, cuman aku lebih menarik sih melihat yang dia biasanya bener-bener diangkat dengan orang ya, jadi bener-bener masih berasa tradisional sekali ya teman-teman. Ini ya suasananya ini bener-bener meriah dan ramai sekali ya, padat sekali nih. Untuk teman-teman nanti kalau pas hari raya Nyepi, pas pengen ke tempat ini apa namanya, tempat festival yang di sini ya, ini kalau mau parkir itu harus jauh-jauh sekali ya, jangan terlalu dekat di tempat ini pas festivalnya, karena memang pas di tempat perayaannya ini atau tempat arak-arakan ini bener-bener padat. Kalau teman-teman mau pulang duluan itu susah sekali ya, harus tunggu sampai selesai sampai jam 12 malam baru teman-teman akan bisa pulang ya. Tapi kalau memang teman-teman mau sampai selesai ya nggak apa-apa juga ya. Ini juga di pinggir-pinggirannya juga banyak yang jualan, jadi kalau teman-teman pas haus atau mau lapar bisa tinggal jajan aja, itu di pinggir-pinggir sana ada kok, cuman nggak kelihatan aja. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu Hari Raya Nyepi, jadi Hari Raya Nyepi itu merupakan hari raya bagi umat Hindu yang dirayakan setiap setahun sekali ya. Jadi salah satu tempat di Indonesia yang paling identik dengan perayaan Nyepi adalah Bali. Jadi perayaan Nyepi di Bali dianggap sebagai momen terbaik untuk melihat sisi lain Pulau Dewata yang tak pernah sepi. Jadi selama perayaan Nyepi, Pulau Dewata yang biasanya penuh hingar-bingar ya, jadi mendadak tak ada ini kehidupan ya, jadi seharian penuh 24 jam, jadi suasana itu benar-benar khidmat ya. Ini jadi benar-benar sepi, nggak ada aktivitas ya. Jadi berkaitan dengan aturan yang mengharuskan masyarakat Bali itu untuk berdiam diri di rumah. Jadi mereka harus di rumah semuanya, nggak boleh ada aktivitas di rumah ya. Nggak boleh ada aktivitas di luar rumah ya. Jadi bandara, pelabuhan semua tutup, nggak ada boleh ini ada apa namanya, internet juga ditutup. Pokoknya nggak ada aktivitas apapun ya. Jadi bahkan selama hari raya Nyepi masyarakat pun tidak diperkenankan untuk menyalakan cahaya ya. Pokoknya ada api, ada cahaya tidak boleh. Namun yang jarang diketahui masyarakat luar Bali adalah rangkaian acara adat sebelum dan sesudah perayaan Nyepi. Jadi ada banyak upacara ya. Jadi upacara adatnya ini banyak sekali. Jadi dilangsungkan dalam menyambut hari raya Nyepi di Bali ini. Rangkaian upacara sebelum hari raya Nyepi ini banyak sekali ya. Ada salah satunya upacara melasti, ada tawur kesange, ada upacara ngembak geni. Jadi banyak sekali ya, kalau aku jelasin itu satu persatu itu benar-benar banyak sekali. Aku sedikit jelasin ya buat teman-teman semuanya biar lebih paham sedikit lah ya. Jadi ada satu tuh upacara melasti. Jadi ritual pertama yang mengawali perayaan Nyepi di Bali adalah ritual melasti. Jadi upacara ini bertujuan untuk menyucikan diri sebelum melaksanakan Nyepi ya. Dan biasanya ritual melasti dilakukan di pura yang berada di dekat laut.
Jadi salah satu rangkaian nyepi di Bali ini berlangsung 3 atau 4 hari sebelum ritual nyepi diadakan biasanya ya teman-teman. Yang kedua tuh ada Tawur Kesanga, jadi atau Tawur Kesange. Jadi setelah melasti, rangkaian perayaan nyepi di Bali dilanjutkan dengan Tawur Kesange atau Mecaru ya. Jadi tradisi ini biasanya dilaksanakan H-plus sebelum perayaan hari nyepi ya. Jadi Tawur Kesange identik dengan pawai Ogoh-ogoh. Jadi bagi masyarakat Hindu Bali, Ogoh-ogoh merupakan representasi dari sifat buruk dan jahat manusia ya. Karena itu di akhir perayaan Ogoh-ogoh akan dibakar biasanya. Jadi sebagai simbol pembersihan sifat jahat manusia yang dilenyapkan dalam ritual nyepi ya. Nah, untuk ketiga yang terakhir tuh upacara ngembak geni. Jadi pasca pelaksanaan ritual nyepi, rangkaian acaranya sebelum selesai. Jadi khidmatnya perayaan nyepi di Bali dilanjutkan dengan ngembak geni ya. Jadi biasanya pada ritual ini masyarakat Bali akan saling berkunjung ke sanak saudara. Jadi melakukan dharma santi ya istilahnya kalau orang Bali. Jadi menutup rangkaian nyepi ini menjadi pertanda untuk memulai lembaran baru dengan hati yang bersih seperti itu ya. Jadi selain ini menjadi perayaan umat Hindu, ternyata menarik juga ya, ini menjadi salah satu ada fakta menarik terkait perayaan di hari nyepi ini ya. Jadi ada salah satunya tuh bisa hemat 1 juta liter bahan bakar ya. Bayangin, karena bepergian tidak memperbolehkan selama nyepi ya. Maka semua masyarakat Bali tidak menggunakan kendaraan selama 24 jam ya teman-teman. Jadi selama jangka waktu tersebut diperkirakan tuh 1 juta liter bahan bakar yang berhasil dihemat ya. Ada lagi, jadi menginspirasi World Silent Day ya. Jadi sebuah kebanggaan juga, ternyata perayaan nyepi di Bali menginspirasi kampanye World Silent Day ya. Jadi aksi berdiam diri pada hari raya nyepi membuat PBB menetapkan setiap 21 Maret sebagai World Silent Day ya. Ada juga ini yang sangat menarik ya, jadi mengurangi global warming ya. Jadi nyepi juga memberikan dampak positif pada lingkungan alam semesta ini ya. Jadi selama perayaan nyepi di Bali, Pulau Dewata tercatat berhasil menghemat listrik hingga 60% jadi dibandingkan hari-hari biasa. Jadi selain baik untuk keseimbangan lingkungan, ritual nyepi juga membuat Bali jadi lokasi yang tepat bagi wisatawan untuk melakukan refleksi diri ya. Jadi di momen ini semuanya bisa memanfaatkan dengan melakukan meditasi atau yoga semacam itu, karena bener-bener sepi ya teman-teman. Ini kalau teman-teman bener-bener mau coba pas hari raya nyepi itu harus datang ya pokoknya di hari raya nyepi. Jadi teman-teman akan tahu juga suasana situasi seperti apa ya. Jadi bener-bener nggak ada ini aktivitas ya. Jadi yang boleh beraktivitas itu cuma tempat-tempat tertentu ya, kayak rumah sakit atau pusat pemerintahan. Karena kalau rumah sakit kan kalau sewaktu-waktu ada orang sakit atau lagi orang mau melahirkan itu tetap boleh ya, karena ini itu darurat. Jadi kalau sesuatu yang darurat itu juga nanti akan dibantu dari pecalang ya. Jadi pecalang itu salah satu petugas yang nanti itu akan mengantar dari rumah sampai rumah sakit kalau ada orang sakit mendadak atau ada orang hamil. Jadi aman ya. Jadi kalau ada pertanyaan itu gimana kalau ada yang sakit, gimana kalau ada yang melahirkan, kalau ada lagi darurat itu tetap pasti diperbolehkan ya teman-teman. Yang penting kita kalau pas di Bali ya kita harus toleransi ya, harus menghargai ya. Kalau kita kan kalau pendatang ya kita harus menghargai yang punya tempat misalnya kan gitu ya. Jadi saling menghargai itu akan membuat keindahan yang luar biasa ya teman-teman. Ya, ini situasinya berbagai sudut di kota Denpasar penuh dengan orang ya. Kita coba berjalan. Itu yang ada tenda-tenda terang itu untuk kalau teman-teman mau jajan bisa ya. Itu ada makan minuman, jadi nggak perlu takut kehausan ya. Walaupun pet-petan di sepanjang jalan ini, di pinggir jalannya tetap ada orang jualan, jadi aman ya.
Ini biasanya mereka akan mengelilingi patung catur muka ya. Jadi ada ratusan ogoh-ogoh itu nanti mereka akan mampir dulu di salah satu pura yang disucikan. Ya di situ nanti baru mereka boleh untuk arak-arakan mengelilingi suatu tempat ya. Nah ini di pinggir-pinggir ini tempat kulinernya ya, tetap ada, jadi teman-teman bisa sambil makan, bisa sambil kulineran, sambil menyaksikan arak-arakan ogoh-ogoh ini. Loh, kita bisa lihat ya, ini benar-benar suasananya padat sekali. Oke teman-teman, videonya sampai di sini ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih udah selalu support channel ini. Salam liburan, salam sehat selalu. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Bye bye.